Sujud kepada Hyang Buddha yang telah melenyapkan benih-benih samsara, yang telah terbebas dari penderitaan, dari kelahiran, sakit, usia tua, dan kematian. Semoga ini bisa menginspirasi kami untuk memutuskan rantai pengembaraan di alam-alam samsara. Suatu ketika, ada seorang umat awam yang lanjut usia, bertemu pemuda yang bangga akan kemudaan dan kekuatannya. Dan demikian percakapan ini terjadi di antara mereka. "Hai Pak Tua, mengapa kau bertingkah, terlihat dan bicara dengan cara yang tidak pernah kulihat sebelumnya? Apakah gerangan yang menjangkitimu?" Terhadapnya, kakek tua tersebut menjawab, "Wahai anak muda, yang melambung penuh kesombongan, yang masih memiliki tubuh yang sehat dan bugar, dengarkanlah nasihatku. Bertahun-tahun silam, aku bahkan jauh lebih sehat dan bugar darimu. Dalam berlari, aku bagaikan seekor kuda. Saat aku ingin mendapatkan buruan, dengan tangan kosong yang liar dari utara, dapat kutangkap. Langkahku sangatlah ringan, bagai burung di udara, dan wajahku sangat tampan, laksana seorang dewa. Aku mengenakan busana-busana yang indah, menghiasi diriku dengan perhiasan-perhiasan, makan makanan yang lezat, sangat pandai berkuda dan berpetualang. Tidak ada permainan yang tidak kulakukan, tiada kesenangan yang tidak kuketahui. Bahkan tidak terpikirkan olehku akan kematian atau akan datangnya usia tua ini. Hiruk pikuk sahabat-sahabat dan handai talan yang menemaniku senantiasa mengalihkan perhatianku dan membuatku melupakan segalanya. Namun, diam-diam kini usia tua perlahan merayapi diriku. Awalnya, tiada aku sadar memperhatikan, dan ketika aku tersadar, semua sudah terlambat. Sekarang ketika aku melihat ke cermin, aku tidak percaya dengan yang kulihat. Ketika seseorang menerima inisiasi air, pertama-tama menyentuh kepalanya dan kemudian turun melalui tubuhnya. Kematian datang dengan cara yang sama. Mahkota kepalanya pertama-tama jadi memutih, dan kemudian tanda-tanda lainnya menyusul. Rambutku kini menjadi putih seperti cangkang kerang. Bukanlah atas kehendakku untuk mewarnainya demikian, melainkan sang raja kematian telah meludahiku dan ludahnya kini membeku menutupi kepalaku. Banyaknya garis dan keriput di wajahku bukanlah lipatan gemuk dari seorang bayi, melainkan jumlah waktu yang telah dilalui, yang digoreskan oleh sang waktu. Kejapan mata yang sering kulakukan bukanlah disebabkan oleh asap yang masuk ke mataku, melainkan akibat kekuatan penglihatanku kini berkurang dan aku harus mengejap agar bisa melihat dengan jelas. Ketika aku mencondongkan tubuhku seperti ini dan menyendengkan telingaku untuk mendengar, bukanlah bertujuan agar kau membisikkan kepadaku semacam pesan rahasia, melainkan akibat semua suara seolah meredup dan aku harus melakukannya agar bisa mendengar. Cairan yang menetes tanpa terkendali dari hidungku bukanlah untayan mutiara pada wajahku, melainkan merupakan tanda mencairnya es masa mudaku yang meleleh akibat terik mentari usia tua. Gigi-gigiku yang mulai bertanggalan bukanlah akibat akan tumbuhnya gigi-gigi baru, melainkan akibat makanan dari kehidupan ini telah habis ditelan, maka ala pengunyahnya disingkirkan oleh raja kematian. Air liurku terus keluar menyebabkan aku harus meludah, bukan karena aku ingin membersihkan tanah dengannya, melainkan karena semua yang tadinya aku nikmati sekarang malah membuatku muak dan liurku menjadi bercatuhan karenanya. Kalimatku yang kurang jelas
bukanlah dialek bahasa dari negeri asing, melainkan akibat banyaknya pembicaraan yang sia-sia yang telah kulakukan tanpa akhir sedari muda. Maka kini lidahku menjadi lelah dan usang. Wajah buruk seperti kera yang kau lihat ini bukanlah sebuah topeng yang sedang kukenakan, melainkan akibat topeng kebudaan yang kupinjam dulu telah diambil lagi. Dan kini hanya tulang-tulang dari kematian, terbungkus kulit yang tersisa. Gelengan-gelengan kepalaku ini bukanlah tanda penolakanku, melainkan Raja Kematian telah memukulku dengan gadanya. Dan sejak itu, kepalaku menjadi tidak stabil.